Jawa Timur tuh keren banget men. Hari ini gue mau jalan kaki turun Gunung Bromo yang super duper indah ke sebuah metropolitan bernama Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Katanya Surabaya itu artinya Sura, hiu, dan Boyo, buaya. Wow, amazing. Kota ini tuh gaul banget men. Selain artistik, tapi juga banyak yang hipster naik sepeda gitu. Selain itu, Surabaya dulu pernah jadi medan pertempuran men, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya disebut sebagai kota pahlawan. Dan yang paling pecah, dalam perjalanan gua sampai hari ini gua nggak ketemu alien men. Ternyata itu cuma mimpi, mitos. Artinya ya, Naya bakal baik-baik aja. Nyampe juga akhirnya. Ternyata Surabaya jauh banget dari Bromo. Vacation lah dulu, ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya. Kita mau jalan-jalan men, jalan-jalan men, yeah. Jalan-jalan, yeah. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan men. Nih, kayak lo gak bakal kenapa-kenapa deh. Karena ternyata gak ada alien yang bakal culik lo. Mendingan kita menjelajahi Surabaya. Dan kita lihat kenapa Surabaya itu kota pahlawan. Mandi dulu tapi ya lo bau soalnya. Bau gas amoniak. Kesan pertama gue terhadap Surabaya ya macetnya 11-12 lah sama Jakarta. Tapi macet jangan dijadiin alasan buat emosi. Jadiin itu kesempatan buat ekspresi. Surabaya itu macet memang teman-teman, tapi tidak usah khawatir, kita semua bisa bergembira dengan bernyanyi. Macet! Yes! Lambat tiga. Jalan-jalan men! Lo kalau mau lihat-lihat Surabaya, lo harus naik ini. Surabaya Heritage Track. Oh ini tiketnya. Ini mapnya. Oh ini mapnya. Dengan bus wisata ini, lo bakal dibawa keliling Surabaya. Men, ini tuh seru banget kayak naik bus di luar negeri gitu. Tapi ini di dalam negeri. Ini baru namanya wisata sejarah men. Men, sekarang gue bisa lihat kenapa Surabaya pahlawan banget. Kota ini tuh penuh peninggalan zaman kolonial. Lihat nih men, ada hotel di mana pejuang Indonesia tuh naikkan satep untuk merobek bendera-bendera Belanda jadi bendera merah putih men. Pahlawan banget gak sih? Dan saking pahlawannya, Surabaya punya taman khusus untuk mengenang para pejuang. Sampai sekarang taman itu masih dikunjungin men sama pemuda-pemuda. Pahlawan tuh happening banget ya di Surabaya. Dan yang awesome tentang Surabaya, kota ini punya pelabuhan yang gede banget men. Sampai semua orang dari seluruh dunia tuh punya sejarah di sini. Jadi prinsip kebinekaannya tuh kental banget. Kita mau ke kelenteng yang bineka tunggal ika banget. Kenapa? Karena ada Taoisme, Konghucu sama Buddha. Jadi kayak bineka tunggal ika banget. Dan di Surabaya, selain wisata sejarah, lo bisa wisata kuliner. Wow, jalan coklat. Berarti dia manis. Dan selain jalan coklat, ada juga restoran. Kita sekarang mau makan bebek di kayu tangan. Handwood. Bebek men. Hanya dengan menu bebek doang gitu. Tempat ini udah terkenal banget di Surabaya, katanya. Dan gue sekarang tahu kenapa. Karena sambelnya pecah men. Tips supaya lo kenyang makan, pesen 2 men. Jadi sambelnya tuh dikasih bumbu rujak. Terus rasanya kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi nusuk ke lidah gitu men. Terus aromanya tuh kayak arum-arum pedes gitu. Sampai ke mata, sampai ke jiwa. Nah, katanya mata adalah pintu untuk melihat jiwa. Pedas! Tapi buat kalian yang mutan atau robot yang gak suka makan pokoknya, Surabaya punya wisata lain. Wisata religi. Kata Mas Abu, di balik metropolitan ini ada yang unik dan mencerminkan identitas Surabaya. Yaitu kampung Arab. Dan di daerah ini tuh warganya banyak yang keturunan Arab gitu. Karena kita sekarang lagi di kampung Arab, jadi kita harus menutup aurat.
Susah. Caranya mudah, hanya dengan lo pakai jaket lo, terus lo kancingin, tara, jadilah hijab. Mudah, gampang, dan efisien. Tring. Assalamualaikum. Men, di sini ada pasar Arab terbesar di Asia Tenggara, katanya. Pasarnya kita ke pasar men, katanya pasarnya kayak pasar di Mesir gitu. Pasarnya pasar paling gede se Asia Tenggara, pasar Arab paling gede se Asia Oh Tenggara. iya? Kalau lo nyari apapun, di sini tuh lengkap banget, men. Gue jadi inget adegan Harry Potter. Oh my god, ini tuh Diagon Alley-nya yang Islamiah banget gitu, men. Nih, lihat. Gue yakin anak-anak ini habis ini masuk Al Hogwarts. Selain itu, yang pecah di sini tuh ada masjid yang umurnya lama gila. Yang dibangun dari tahun 1400. Pokoknya kita belum lahir lah semuanya. Yang denger ini semuanya belum ada yang lahir. Kalau udah ada yang lahir berarti mereka immortal atau mereka vampir. Jadi yang keren dari tempat ini tuh setiap hari ada orang-orang yang ziarah ke sebuah makam. Tapi ini bukan makam biasa, men. Ini makamnya Sunan Ampel. Siapa dia? Cek internet, men. Tempat tampungan air yang mana dari Sunan Ampel waktu pertama kali menggali sumur, dan sumur tersebut sampai sekarang masih jalan dan dipercayai menyembuhkan orang yang minum. Tapi ini bikin jadi tambah musafir gitu nggak? Iya. Iya, tambah musafir. Gue merasa lebih musafir. Ding 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 ding. Fix gue bener banget sih jalan sama Mas Abu di sini. Itu kayaknya berpengetahuan banget, men, tentang banyak hal. Terus habis itu Mas Abu travel guide gitu. Musafir kan orang yang berjalan gitu kan, berjalan tapi bijak, berkelana tapi bijaksana gitu. Mas Abu travel guide, berkelana tapi bijaksana. Wow. Sekarang gue pengen tahu, kenapa sih Mas Abu bisa semusafir itu? Katanya untuk mengenal orang lebih dalam kita harus ke rumahnya. Jadi ayo kita ke rumahnya. Musafir banget ya rumahnya. Kaget banget ya gue. Gue gak nyangka semusafir ini. Wow, tempat ini pasti sering dipakai buat pengajian, men. Buku agamanya lengkap banget, men. Gue semakin mengenal Mas Abu. Oh, mereka mau sholat jemaah. Sang musafir sedang memimpin the gang untuk berdoa. Mas Abu menginspirasi gue banget. Dia nggak pernah lupa sama Tuhan. Dia kayak sholat 5 waktu terus selalu kayak kemanapun kita pergi gitu, dia nggak pernah lupa sama Tuhan gitu. Dan itu yang menginspirasi gue banget. Gue pengen kayak dia. Gue pengen menjadi seorang musafir. Minum untuk mengembara. Oke Mas Abu, Pokemon, mari kita Pokemon. Saya nggak ikut dah, Hah? Kenapa? karena sekarang kamu jadi musafir sejati. Saya seorang musafir sejati. Hari ini gue mau ngetes kemusafiran gue. Dan gue ngajak jalan Naya sendirian. Ini adalah Ken Park atau Kenjeran Park. Karena letaknya di Kenjeran. Di sini tuh banyak kuil-kuil keren, men. Sayangnya di sini panas gila. Makanya lo harus siap dengan minum. Tuh kan gue bener. Ada alien, men. Gue akan menyelamatkan Naya. Ya. Bisa gak sih lo? Aduh. Ya. Bro, tolong. What should I do? Gue tahu. Arah angin telah membawa gue menyeberangi Selat Madura. Sebuah selat di mana Surabaya dan Madura dihubungkan oleh sebuah jembatan sepanjang 5 km yang bernama Suramadu. Sura yang di madu, hiu yang di madu. Iya enggak, deng. Sebenarnya singkatan dari Surabaya Madura. Please dong. Surabaya Madura, Suramadu. Ada apa di Madura? Let's find out. Oke, sekarang gue udah sampai di Madura. Saatnya untuk gue menaikkan level gue. Biar gue bisa menyelamatkan Naya dari alien itu. Gue pernah kali ke Madura. Kesan pertama gue kali ke Madura. Wow, ternyata Madura pulaunya datar banget, men. Abis ngelewatin jembatan Suramadu, lo bakal ngelewatin jalanan datar selama 20 menit. Sebelum lo sampai ke kota Bangkalan.
Wah, menurut naluri insting traveler super sejati gue kayaknya harus ke tempat ini. Kalau insting gue salah, kita pukulin insting gue. Dan benar, Dewa-Dewi Nusantara telah membawa gue ke sebuah paguyuban karapan sapi. Fix, rupanya gue harus belajar sesuatu di sini. Keren banget. Oke, sekarang gue lagi di paguyuban karapan sapi. Karapan sapi itu kayak lomba-lomba antara sapi gitu, men. Tapi budaya ini hanya ada di Madura, katanya. Dan gue sekarang di tempat latihan mereka untuk ikut berlatih. Latihan, men. Men, karapan sapi keren abis. Gue baru tahu kalau yang ngendarin sapi itu harus anak-anak, men. Yang badannya tuh kecil-kecil gitu. Soalnya tunggangannya aja kecil, men. Orang gagah kayak gue pasti jatuh naik ginian. Gila, gimana mereka bisa menjaga keseimbangan kayak gini? Gue gak bisa sih, gue gak mungkin bisa. Gue pasti jatuh. Pasti jatuh ya. Terus sapi-sapi yang dipakai buat lomba tuh harus khusus gitu, men. Sapinya belum boleh kawin gitu, men. Jadi dari kecil belum kawin. Kalau kawin larinya tuh loyo. Loyo, pikirannya pengen. Dan karena Madura mayoritas Islam, pemilik sapi nggak boleh melatih dengan penganiayaan. Lihat aja, men, sapinya selalu dikasih minuman, dipijitin, dimandiin supaya nggak panas. Terus makanannya juga diatur, dikasih telur, bahkan jamu, men, gile. Oh, dikasih jamu. 1 hari 2 kali. Sapinya dikasih jamu. Iya. Wow, minum jamu ya si kolam. Gue baru tahu kalau tradisi karapan sapi itu dimulai karena dulu orang Madura kalau bajak tanah tuh mereka suka pakai sepasang sapi gitu. Terus karena kegiatan itu seru banget, jadi dia karapan sapi. Dan filosofi di balik pasangan sapi itu keren banget, men. Karena itu melambangkan kerjasama. Apapun dalam keluarga itu harus musyawarah yang tepat sesuai dengan kita punya Pancasila. Oh, keren banget. Jadi kalau sendiri saya nggak mungkin bisa ngapa-ngapain ya. Harus lebih dari sendiri. Itu kuncinya. Oh, kerjasama. Itu dia. Kita nggak bisa menang kalau sendiri. Saya harus kerjasama melawan alien. Iya. Dan sekarang adalah waktunya untuk lomba lari dengan karapan sapi. Kenapa gue harus balapan sama sapi? Karena Gue harus balapan sama sapi untuk melatih stamina gue untuk melawan alien. Kita mulai sekarang. Let's go! kunci keberhasilan dari karapan sapi adalah keharmonisan. Kalau pergi sendiri kita nggak mungkin menang, harus kanan kiri yang kompak. Jangan lari sama sapi. Lo lihat gak, men? Gue hampir menang banget. Aduh, coba. Kayaknya gue mau putus asa. Ayah. Asa gue nggak putus, gue tidak boleh menyerah. Tadi usaha pertama gue gagal. Usaha kedua gue naik motor. Hahaha. We'll see if you still win, sapi. Gila, gue naik motornya masih kalah, men. Gila, karapan sapi emang keren banget. Tuh, capek banget, bro. Capek lari. Yes, gue telah berhasil naik level. Gue udah siap untuk melawan alien. Watch out, alien. You will die. Alien, gue siap untuk melawanmu. Keluarlah. Oh ya. Itu dia. Kenapa mati sakit?
Ini kalau sendiri saya nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, itu kuncinya. Kerja sama. Gua butuh kerja sama. Tala. Wow, siapa lo? Wow. Apakah lo bakal bantuin gua? Wow. Siapa kalian? Wow. The power of kerjasama dalam kurung keroyokan. Let's go! Pukulin! Pukulin! Saatnya untuk lo die! Ini untuk Nayok! Yeah! Oh, pahlawan. Orang yang membela kepentingan orang lain. Wah! Oh iya toh. Iya toh. Pahlawan sejati. Tidak! Karena gue seorang pahlawan sejati, gue akan mementingkan kepentingan lo, alien. I will forgive you because I love you. Biar bro now, biar bro. Jangan ada kekerasan. Naya, Naya, I save you. Man, ternyata Naya menipu gua. Dia baik-baik aja. Semua ini hanyalah rekayasa. Ini adalah komunitas teman-teman dari Sphere. Tara! Jadi Sphere itu komunitas tokusatsu yang basisnya di Surabaya. Mereka biasa buat web series yang keren abis. Coba tonton deh di YouTube, bisa ketagihan cuy. Sebenarnya gue ke kota ini cuma untuk lihat studio pembuatan kostumnya. Dan gue ajak jebrau soalnya gue tahu banget dia bakalan kepecahan to the max di sini. Wow, ini keren banget, men. Akhirnya gue tahu kenapa Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Karena di sini ada studio di mana pemuda-pemudi Surabaya membuat pahlawan, tapi super. Dan men, kostum-kostum yang mereka buat tuh kualitasnya oke banget, men. Oke banget. Tapi gue masih nggak ngerti kenapa Naya harus bohongin gue, terus pakai pura-pura diculik segala gitu. Jadi maksudnya apaan? Ini semua itu adalah ujian. Lo bisa nggak jaga hati gue? Dan ternyata lo bisa. Kamehameha. Wah, Lo naik level. gue naik level. Jadi itu artinya gue traveler superhero sejati. That's me. Dan berakhirlah petualangan gue di sebuah tempat yang banyak pahlawannya. Wow, sekarang ini dia. Pahlawan yang sejatinya to the max. Pahlawan sejati tidak minta dipuji. Wow, gua banget. Ya kan gua keren banget, gua kayak gini banget ya kan. Merdeka, men. Kini, Jebrau telah naik level menjadi traveler superhero sejati. Dan dengan status barunya, beliau kini dapat membaca bintang untuk mencari tujuan berikutnya. Nek, kenapa sih lo harus selalu nguji-nguji gua gitu? Emangnya lo kurang percaya sama gue? Kurang. Kenapa sih? Gue stres tau. Gue butuh liburan. Dengan kekuatan baru gue bisa baca langit. Dan gue tahu gue harus kemana. Bro! Ayo, berpetualanglah terus, wahai traveler superhero sejati!